Selamat datang kembali di Telaah Mendalam kita. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sering banget kita dengar, ya. Hidup kekal. Tapi mungkin makna persisnya tuh gimana sih? Nah, kita punya satu sumber nih. Renungan singkat judulnya Renungan Pagi Hidup Kekal Sekarang. Fokusnya spesifik banget. Cuma satu ayat Alkitab. Tapi interpretasinya ini, bisa jadi agak beda dari yang mungkin Anda pahami selama ini. Oke, tujuan kita apa nih? Kita coba bongkar bareng ya. Apa sih maksud renungan ini soal kapan hidup kekal mulai? Dan apa sebetulnya intinya? Siap, mari kita mulai. Jadi, intinya itu ada di ayat 1 Yohanes 5 ayat 11 bagian A. Bunyinya kan gini, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Nah, renungan ini fokus banget ke kata itu, telah mengaruniakan. Gimana tuh menurut Anda? Iya, betul. Penekanan di kata kerja bentuk lampau itu telah mengaruniakan. Itu dia kuncinya. Dan ini menarik, soalnya langsung menantang pemikiran umum gitu. Biasanya kan kita mikir hidup kekal itu ya nanti, mulainya kalau udah meninggal dunia. Nah, sumber ini argumennya beda. Justru karena pakai kata telah, itu artinya hidup kekal itu udah dikasih. Sesuatu yang bisa kita miliki, ya sekarang ini juga. Bukan cuma janji buat masa depan, udah jadi realitas, gitu. Wah, itu pergeseran yang lumayan besar ya. Dari nunggu nanti, jadi udah ada sekarang. Berarti bukan cuma sekedar dapat tiket buat hidup selamanya nanti. Nah, tepat. Renungan ini lanjutannya memang ke sana. Fokusnya digeser. Bukan cuma soal lamanya hidup, bukan durasi tanpa akhir, tapi lebih ke kualitasnya. Sumber ini pakai istilah kehidupan berkualitas ilahi. Kehidupan berkualitas ilahi. Maksudnya gimana tuh? Ya, jadi menurut tafsiran ini, hidup kekal itu artinya kita punya kualitas hidup yang kayak cerminan sifat Tuhan gitu. Mungkin. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, hal-hal kayak gitu. Dan itu semua bisa kita alami, bisa kita hidupi. Ya sekarang ini, saat ini juga. Oke. Jadi ini lebih soal jenis kehidupannya, bukan cuma panjangnya. Ngubah cara pandang total sih, dari sekedar garis waktu, jadi kondisi atau pengalaman sekarang. Menarik banget. Jadi kalau gitu, implikasinya ke kehidupan sehari-hari gimana dong? Kalau kita percaya ini, harusnya ada bedanya kan cara kita hidup? Pasti. Setidaknya itu yang disarankan renungan ini. Kalau hidup kekal itu adalah kualitas ilahi yang udah ada sekarang, ya berarti fokus kita nggak cuma melulu ke nanti setelah mati. Tantangannya jadi, gimana kita nunjukin kualitas ilahi itu? Lewat perbuatan kita, sikap kita, hubungan kita. Tiap hari. Di sini, sekarang. Oke, jadi kalau boleh saya rangkum sedikit ya buat Anda yang mendengarkan, inti dari renungan singkat ini tuh kayak ngajak kita lihat hidup kekal dari sudut pandang lain. Bukan cuma soal keabadian nanti di depan sana, tapi lebih sebagai kualitas hidup, kualitas ilahi, hubungan sama Tuhan yang bisa kita mulai dan rasakan sekarang juga. Betul sekali. Dan akarnya, seperti tadi kita bahas ya, itu ada di pemahaman kata kerja spesifik di 1 Yohanes 5:11a itu, telah mengaruniakan. Detail kecil memang, tata bahasa, tapi kalau dibaca seperti sumber ini, dampaknya bisa dalam banget buat cara Anda memandang dan menjalani hari-hari Anda. Nah, ini pasti ninggalin pertanyaan ya buat kita semua. Renungan ini juga kayaknya mengarahkan ke sana. Pertanyaannya gini, kalau kita sadar hidup kekal itu kualitas yang hadir sekarang, kira-kira kesadaran itu kalau benar-benar dihayati, bakal bikin beda nggak sih cara kita kerja, cara kita ngobrol sama orang, cara kita jalani momen-momen biasa kita? Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa Anda bawa dan renungkan lebih jauh hari ini.